Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita belajar dari rumah. Sekarang belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 pelajaran 2. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama, tahukah kamu siapakah yang menciptakan alam semesta? Bagaimana cara kita mengenal pencipta alam semesta dan isinya? Ayo, ikuti pelajaran ini, insya Allah kamu tahu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Iman menurut bahasa adalah percaya. Sedangkan iman menurut istilah mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Yang pertama, beriman kepada Allah melalui mengenal Allah melalui alam semesta. Adanya alam semesta, bukti adanya Allah. Nah, beriman kepada Allah itu merupakan ada rukun iman yang keenam, yaitu nomor satunya iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat Allah, 3 iman kepada kitab-kitab Allah, 4 iman kepada rasul-rasul Allah, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qada dan qadar. Nah, manusia kita wajib percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Iman artinya percaya. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta beserta isinya. Manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Mengenal Allah dapat dilakukan melalui pengamatan alam semesta dan Al-Quran. Semua benda, baik benda hidup maupun benda mati, adalah ciptaan Allah. Pencipta disebut Khalik, sedang yang diciptakan disebut makhluk. Iman kepada Allah harus dibuktikan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Manusia wajib beriman kepada Rasul Allah. Semua Rasul menyeru agar menyembah Allah. Beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit. Contohnya bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, melalui Al-Quran dan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Nah, di sini ada gambar tentang benda mati dan benda hidup. Coba kita sebutkan apa saja yang termasuk benda mati dan apa saja yang termasuk benda hidup. Yang termasuk benda mati, contohnya ada kursi, ada lemari, ada buku, ada papan tulis, ada gedung, ada sekolah, dan lain-lainnya. Nah, kalau benda yang hidup, contohnya kita manusia, pohon, ada binatang, ada bunga, ada binatang yang hidup di air, dan ada binatang yang hidup di darat. Itu adalah semuanya ciptaan Allah. Nah, ada cerita di sini. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Dan bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan nama-namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita bumi sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda di dalamnya. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kita simak cerita ini. Contohnya, ada seorang anak dan ibunya saling tanya jawab atau bertanya karena belum yakin bahwa seorang Ahmad namanya tergolong anak yang suka bertanya di rumahnya. Dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga.
Suatu waktu, Ahmad bertanya kepada ibunya di percakapan antara anak dan ibu. Nah, anaknya bernama Ahmad. Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah? Kata ibunya. Oh, ya, benar, kata Ahmad lagi. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia? Ibunya menjawab, kamu betul anakku. Kelihatannya kamu belum yakin ya. Ahmad juga menjawab, kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benar-benar itu adalah milik Allah. Nah, ibunya menjawab lagi, dengar baik-baik anakku, meja buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi, ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anaknya bertanya lagi, oh begitu. Sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu, bahwa Allah adalah yang menciptakan semua alam semesta ini. Sedangkan kalau benda yang diciptakan manusia itu, buatan manusia itu, contohnya seperti adanya meja, adanya lemari. Saya yakin, Bu, bahwa Allah adalah sang pencipta. Hanya kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.